Bapak Ibu yang saya muliakan, lanjutan pengajian tafsir kita pada subuh hari ini, insyaallah kita akan masih membahas surah An-Nisa ayat 165 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rusulan mubashshirina wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu azizan hakima. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa salah satu tugas utama diutusnya Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah mubasysyirina wa munzirin. Mubasysyirina dalam arti memberikan berita gembira bahwa barang siapa yang melakukan amal soleh, barang siapa yang melakukan kebaikan, maka Allah akan membalas pada hari kemudian dengan jannatun na'im, surga Allah Subhanahu wa taala. Wa munzirin, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul supaya memberikan berita ancaman. Barang siapa yang melakukan dosa, kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran azab pada hari kemudian. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul sebagai pembawa berita gembira dan pembawa berita ancaman? Tujuannya adalah li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, agar manusia pada hari kemudian tidak akan membantah Allah Subhanahu wa taala ketika akan diazab setelah melakukan kemaksiatan di muka bumi ini. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana mu'azzibina hatta nab'aza rasulah, bahwa Allah tidak akan menazab seseorang pada hari kemudian setelah Allah mengutus rasulnya. Artinya, kalau ada satu kaum yang tidak sampai dakwah di situ, kalau ada sekelompok masyarakat tidak sampai berita kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dalam arti tidak sampai ajaran agama yang didakwakan oleh hamba-hamba Allah, maka mereka tidak akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kemudian. Bapak Ibu yang saya muliakan, tetapi sebaliknya, setelah dakwah atau ajaran agama telah sampai kepada mereka, lalu mereka tidak melaksanakan ajaran itu, maka barulah Allah Subhanahu wa taala memberikan azab pada hari kemudian. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, salah satu bentuk bantahan manusia yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlaknahum bi'azabin min qablihi, seandainya kami membinasakan suatu kaum dengan azab, min qablihi, sebelum sampainya risalah itu, sebelum sampainya dakwah yang mengajak kepada ajaran agama Allah, lalu diazab, bisa saja dia membantah kata Allah Subhanahu wa taala. Apa bantahannya? Laqalu rabbana laula arsalat ilaina rasulan panattabi'a ayatuka. Bisa saja dia mengatakan,
seandainya kami diutus kepada kami rasul menyampaikan kepada kami ajaran agama, panattabi ayatuka, maka kami pasti akan mengikuti ayat-ayat kami. Inilah salah satu bantahan ketika ajaran agama tidak sampai kepada suatu kelompok masyarakat atau suatu kaum, lalu pada hari kemudian diazab. Bisa saja dia mengatakan, seandainya diutus kepada kami seorang rasul, maka kami akan mengikuti kamu. Tetapi setelah diutusnya rasul, lalu mereka banyak yang mendustakan ajaran agama, maka tidak ada lagi alasan baginya mengatakan, seandainya Allah mengutus rasul kepada kami, maka kami akan mengikuti ayat-ayatnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, wa kana Allahu azizan hakima. Allah menutup ayat ini dengan mengatakan wa kana Allahu azizan. Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, Bapak Ibu yang saya muliakan. Tapi di dalam keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, hakiman, memiliki kebijakan. Disinilah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu mengazab setiap hambanya. Tapi tentu yang diazab bagi hamba-hamba yang telah sampai dakwah kepadanya, telah sampai ajaran agama kepadanya, lalu dia tidak mengikuti, maka itulah yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang tidak sampai dakwah kepadanya, ajaran kepadanya, maka Allah tidak akan mengazab. Bapak Ibu yang saya muliakan, disinilah kebijakan hakim Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa di dalam keperkasaan Allah, kemampuan Allah mengazab hambanya, terdapat nilai-nilai kebijakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu pada ayat selanjutnya, lakinillahu yashhadu bima unzila ilaik anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Bagi orang-orang atau bagi kaum yang sampai ajaran agama kepada mereka, yang sampai dakwah kepada mereka, lalu tidak mengikuti ajaran agama yang telah diturunkan, yang telah sampai kepada mereka, maka Allah memberi kesaksian, Bapak Ibu yang saya muliakan, pada hari kemudian. Makanya pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala, lakinillahu yashhadu bima unzila ilaik. Muhammad, kalau ada orang yang telah sampai ajaranmu kepada mereka, lalu dia mengingkari ayat-ayatmu, lalu dia mengingkari agama yang engkau bawa, lakinillahu yashhadu, maka cukuplah Allah menjadi memberi pengakuan, cukuplah Allah menjadi saksi kepada mereka. Bima unzila ilaik, apa yang telah diturunkan kepada kamu. Kalau mereka tidak mau mengikuti ajaran yang kamu bawa, kalau mereka tidak mau mengikuti Al-Quran yang telah diturunkan, lakinillahu yashhadu, maka Allah akan menjadi saksi. Anzalahu bi'ilmihi, karena Al-Quran yang telah diturunkan itu merupakan bi'ilmihi, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakum. Makanya pada nuzulul Quran bulan Ramadan kemarin, saya sampaikan Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa Al-Quran itu turun dalam 3 tahap. Tahap pertama, Al-Quran turun, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ke Lauhil Mahfuz.
Dan tahap kedua dari Lauhil Mahfuz ila Baitul Izzah fi sama'id dunia. Tahap kedua diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi di atas langit Bapak Ibu yang saya muliakan terdapat rumah penyembahan para malaikat yang sama dengan Baitullah yang ada di muka bumi ini. Inilah tahap kedua turunnya Al-Quran. Dan tahap ketiga, min Baitil Izzah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Baitul Izzah ke dalam dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka Allah akan memberikan kesaksian. Kalaupun mereka tidak mau percaya Muhammad terhadap Al-Quran atau ajaran yang kamu bawa, maka Allah akan menjadi saksi kepada mereka. Karena Al-Quran diturunkan anzalahu bi'ilmi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wal malaikatu yashhadun. Para malaikat juga menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran yang diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, akan menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para mufassir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wal malaikat yaitu wal malaikatul muqarrabun, para malaikat yang berada di sekitar aras, di antaranya malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikhail, yang ketiga malaikat Israfil dan lain-lain sebagainya, akan menjadi saksi, memberikan kesaksian atas kebenaran Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wa kafa billahi syahida. Allah menutup ayatnya dengan berfirman, wa kafa, cukuplah Allah, billahi syahida, menjadi saksi. Kalau mereka tidak ingin mengakui kebenaran Al-Quran, kalau mereka mendustakan Al-Quran dengan ajaran yang kamu bawa Muhammad, wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah menjadi saksi. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian pada ayat selanjutnya, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah qad dallu dalalan ba'ida. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari atau mengkafiri. Yang dimaksud di sini Bapak Ibu yang saya muliakan, dari berbagai tafsir bahwa yang dimaksud adalah yang mengingkari, mengkafiri ajaran Muhammad pada waktu itu adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi tidak mau mengikuti kebenaran Al-Quran. Wasaddu an sabilillah, menghalang-halangi manusia ke jalan Allah. Yang dimaksud di sini wasaddu an sabilillah, bahwa saya sudah sering sampaikan Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa kitab-kitab yang terdahulu, baik Zabur, Taurat, Injil, di situ terdapat sifat-sifat yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah SAW. Mereka menghapus sifat-sifat yang tertera pada baginda Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dimintai kesaksiannya, waktu itu paman Khadijah yang namanya Pendeta Waraka, dia mengetahui bahwa Muhammad ini betul adalah rasul yang terakhir diutus, karena dia sudah membaca dalam kitab-kitab yang terdahulu Bapak Ibu yang saya muliakan, tentang sifat-sifat rasul dan nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata di antara mereka menghapus sifat-sifat yang tercantum dalam kitab-kitab mereka. Maka inilah yang dimaksud pada ayat ini,
wasaddu an sabilillah. Mereka menghalang-halangi manusia ya untuk berada kepada jalan kebenaran, yaitu ajaran agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini termasuk qad dallu dalalan ba'ida. Dia sudah terjerumus masuk ke dalam yang jauh kesesatan Bapak Ibu yang sebenarnya. Dia sudah jauh tersesat karena mereka mengingkari kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat selanjutnya, innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar dan zalim. Imam Asy-Syamakhsyari, seorang pakar tafsir, memberikan interpretasi bahwa Allah menggandeng dua kalimat ini, innal ladzina kafaru wa zalam, memiliki dua kesalahan besar. Yang pertama, dia sudah ingkar. Yang kedua, dia sudah banyak melakukan kemaksiatan. Memiliki dua kesalahan besar. Bapak Ibu yang saya muliakan, innal ladzina kafaru wa zalamu, sesungguhnya orang-orang kafir dan zalim, di samping ingkar dia juga melakukan kemaksiatan. Apa kata Allah? Lam yakunillahu liyaghfira lahu. Yang pertama, Allah tidak akan menerima ampunan ketika mereka mati dalam keadaan kafir. Bapak Ibu yang sebelah kanan, lam yakunillahu liyaghfira lahu. Allah tidak akan menerima taubatnya ketika mereka mati. Bapak Ibu yang sebelah kanan. Yang kedua, wala liyahdiyahum tariqa. Allah tidak akan memberikan jalan yang terpetunjuk. Bapak Ibu yang saya muliakan, perlu kita ketahui bahwa yang memberikan hidayah kita itu adalah Allah, bukan manusia. Rasul, Nabi hanya sekedar menyampaikan kebenaran, tapi dia tidak memberikan hidayah. Seandainya Rasul atau manusia memberikan hidayah, maka seluruh keluarga baginda Rasulullah akan masuk mendapatkan hidayah. Ternyata salah satu pamannya, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang membela baginda Rasulullah, Abu Talib, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jalan hidayah kepada seseorang, maka sungguh dia celaka di muka bumi ini. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada, kecuali jalan ke neraka. Bapak yang saya muliakan, jahannam. Allah tidak akan memberikan hidayah, jalan ke hidayah, kecuali jalan menuju ke jahannam. Khalidina fiha abada. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat rahim kepada hambanya, Pak. Ketika Allah berbicara tentang neraka, kalau memang orang itu pantas tidak mendapatkan hidayah, Bapak Ibu yang saya muliakan, khalidina fiha abada, Allah tutup kunci kekal dan selama-lamanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, wa kana zalika 'ala Allahi yasira, bahwa memberikan azab kepada hambanya bagi Allah itu adalah mudah. Bapak Ibu yang saya muliakan, memberikan azab, ancaman kepada hambanya, 'ala Allahi yasira, Allah mudah baginya. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dunia saja ini, ketika Allah ingin mengambil kepada kita nikmat yang ada pada kita, itu dengan mudah. Sekejap Allah bisa mengambil nikmat dari kita. Apakah melalui dengan angin, mengambil harta kita dengan diterbangkan,
ataukah dengan melalui api. Allah mengambil nikmat yang ada pada kita dengan melalui api, ataukah dengan melalui tanah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ataukah dengan melalui air. Makanya Allah berfirman, wa kana zalika 'alallahi yasira. Maka dengan mudah Allah ketika ingin mengazab kepada hambanya, memberikan ganjaran dengan sekejap mata. Allah bisa mengambil nikmat dari kita, tapi juga dengan sekejap mata Allah bisa memberikan nikmat kepada kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekira inilah pelajaran kita pada subuh hari ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa inti pelajaran kita pada subuh hari ini bahwa Rasul itu hanya sebatas basyiran wa nazira, sebatas penyampai, tapi yang memberikan hidayah adalah laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada hambanya. Maka sungguh beruntung orang-orang yang mendapatkan hidayah, dan sungguh merugi orang-orang yang mengingkari ajaran agama lalu melakukan kemaksiatan. Maka mereka tidak akan mendapatkan ampunan dan hidayah, dan mereka akan dijerumuskan ke dalam jahannam khalidina fiha abada. Karena sesungguhnya Allah maha mudah melakukan segala sesuatu kepada hambanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita menutup pengajian kita dengan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.